Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiatul Istifadia dari kelas 11 Akal 3, nomor absen 34, akan mempresentasikan tugas PPT PPKN yang berjudul Hukum dan Peradilan Internasional. A. Sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional adalah sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam memutuskan masalah-masalah yang timbul di dalam hubungan internasional. Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang terdiri atas asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara. Adapun 4 macam sumber hukum internasional menurut pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, yaitu A. Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. B. Kebiasaan internasional yang terbukti sebagai kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. C. Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. D. Keputusan peradilan internasional dan ajaran pakar hukum dari berbagai negara sebagai sarana pelengkap menetapkan hukum. Subjek hukum internasional adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, yaitu A. Negara yang berdaulat, B. Palang Merah Internasional, C. Tata Suci Vatikan, D. Organisasi internasional, E. Orang perorangan, F. Pihak-pihak yang bersengketa dan pemberontak atau belligerent, G. Perusahaan transnasional, yaitu perusahaan Microsoft. C. Penggolongan dan asas-asas hukum internasional. 1. Penggolongan hukum internasional, yaitu hukum perdata internasional. Yang kedua, hukum publik internasional atau hukum antar negara. Selain itu, hukum internasional dibedakan menjadi 1. Hukum internasional umum. Kedua, hukum internasional regional. Ketiga, hukum internasional khusus. Secara garis besar, hukum internasional dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Hukum tertulis. Yang kedua, hukum tidak tertulis. 2. Asas-asas hukum internasional. A. Asas-asas PBB yang termuat dalam pasal 2 PBB, yaitu 1. Setiap anggota mempunyai persamaan kedaulatan. 2. Setiap anggota harus memenuhi kewajiban yang tercantum dalam piagam PBB. 3. Setiap anggota akan menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai. 4. Setiap anggota mencegah tindakan ancaman atau kekerasan terhadap negara lain dalam menjalani hubungan internasional. 5. Setiap anggota akan berperan aktif dalam membantu program PBB sesuai dengan piagam PBB. 6. PBB menjamin negara yang bukan anggota PBB bertindak selaras dengan asas-asas PBB. 7. PBB tidak dibenarkan ikut campur tangan urusan dalam negeri anggotanya. B. Asas berlakunya hukum internasional. 1. Asas teritorial. 2. Asas kebangsaan. 3. Asas kepentingan umum. C. Asas-asas perjanjian internasional. 1. Pacta sunt servanda. 2. Equality rights. 3. Reciprocitas. 4. Bona fides. 5. Courtesy. 6. Rebus sic stantibus. D. Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik di mana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik, atau diingkari oleh pihak lainnya. Adapun 4 faktor penyebab timbulnya sengketa internasional, yaitu 1. Intervensi, 2. Penyerahan, 3. Suaka, 4. Hukum netralitas. E. Subjek hukum internasional adalah orang atau badan atau lembaga yang dianggap mampu melakukan perbuatan atau tindakan hukum yang diatur dalam hukum internasional dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum internasional. F. Lembaga peradilan internasional. 1. Mahkamah internasional. 2. Arbitrasi internasional. 3. Permanent Court of International.
Justice. 4. International Criminal Court. G. Cara penyelesaian sengketa internasional. Cara-cara menyelesaikan sengketa internasional secara damai, yaitu A. Ujuk. B. Penyelesaian sengketa di bawah pengawasan PBB. C. Arbitrase. D. Peradilan internasional. 2. Penyelesaian sengketa internasional dengan jalan kekerasan, yaitu blokade massa damai. 2. Pertikaian senjata. 3. Reprisal. 4. retorsi. H. Mahkamah Internasional adalah salah satu badan perlengkapan PBB yang berwenang mengadili perselisihan kepentingan dan perselisihan hukum antar anggota PBB. Tugas Mahkamah Internasional yaitu memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara PBB yang diserahkan kepadanya, memberi pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian sengketa antar negara anggota PBB, mengajukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang tidak melaksanakan keputusan Mahkamah Internasional, memberi nasihat persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Wewenang Mahkamah Internasional yaitu menyelesaikan sengketa antar negara yang berdasarkan permohonan, memberikan nasihat yaitu pendapat Mahkamah Internasional dalam memecahkan masalah hukum yang diajukan oleh badan yang memohon. Pihak yang boleh berperkara dalam Mahkamah Internasional adalah negara, bukan perseorangan, badan hukum, maupun organisasi internasional, karena menurut dalam pasal 34, Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Mahkamah Internasional adalah peradilan untuk negara. Sekian tugas PPT-PPKN tentang hukum dan peradilan internasional. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.